Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'ma'ih wa ala'ih. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'ih Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa kaffati awliya'ih. Amma ba'd, yaqulu Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Sadaqallahu maulana al-azim. Para kiai, para habaib, para sesepuh dan orang-orang tua, terlebih lagi keluarga besar dari almarhum Al-Arif Billah Kiai Haji Zainul Hasan Genggong, kita semua anak keturunan mantu dan cucu beliau yang kesemuanya tanpa kecuali saya cintai dan hormati. Wabil khusus yang menjadi penyebab saya bisa berada di tengah-tengah saudara-saudara saya umat Islam, Sahibul Bait, akhina Kuswarid yang ada datang kepada saya mengharapkan saya ikut ambil bagian dalam acara haul pada malam hari ini. Alhamdulillah, malam ini saya juga bertemu dengan Kiai Haji Nur Iskandar yang biasa sering jumpa dimanapun saya sedang mengisi dakwah. Hanya yang membedakan antara saya dengan Kiai Haji Nur Iskandar ini, kalau saya ada di satu tempat, saya tanya beliau ini, di sini siapa? Ini bini saya, di tempat istri saya. Lalu di sana di Banten sana jauh, ini siapa di sini? Istri saya. Lalu tanya lagi di tempat lain, istri saya. Saya mulai hari ini saya nyatakan saya KO dah sama beliau ini. Barangkali kalau sekarang kita tawarkan untuk nikah lagi, beliau hanya mempersilahkan Habib sajalah yang berbeda. Padahal beliau di bawah saya dalam usia. Usia saya seumur dengan negara Republik Indonesia. Memang kalau orang punya kemauan besar sampai mampu berhasil membangun pondok pesantren
di sekian tempat. Orang Arab mengatakan idza kanatin nufusu kibara ta'ibat fi murabihal ajsamu. Kalau jiwa seseorang itu besar, mau ini, mau itu, mau ini, mau itu, mau ini, ta'ibat fi muradihal ajsamu. Yang payah itu, yang kepayahan itu badannya. Bawa saudara. Saya juga mau punya istri yang 4, saudara-saudara. Cuman nggak ada yang nawarin, saudara-saudara. Keswarit mana berani nawarin saya. Orang suka datang ke rumah. Doakan saja supaya saya bisa ngikutin kayak Haji Nur Iskandar. Amin. Saya senang sekali, mungkin cucu atau cicit dari almarhum Kiai Haji Zainal Hasan Zainal Muhammad Hasan Genggong disebut dengan panggilan Al-Arif Billah. Orang Arab bilang yastahil, pantas itu gelar. Al-Arif Billah bukan lagi Al-Alim. Bedanya Al-Alim dengan Al-Arif Billah. Orang itu ada ilmunya, tapi belum tentu dia Al-Arif Billah. Sama bedanya orang yang alim dengan al-arif billah. Kalau al-alim seperti anak kecil mengenal api. Anak kecil juga tahu itu api. Tapi dia tidak mengenal hakikat api itu apa. Membakar. Karena itu ada anak kecil yang suka main api. Dia tidak tahu dirinya akan terbakar. Orang yang bergelar Al-Arif tahu dia siapa itu Allah. Karena itu pantaslah kalau beliau berjuang sampai begitu hebatnya hasil perjuangan beliau. Keberhasilan beliau sebagai seorang pendidik cukup dilihat dari anak keturunannya dan buah dari pendidikannya. Ada seorang Habib masih misanan dengan abah saya, namanya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf yang digelari dengan Qutbul Qaum. Beliau pernah mengatakan wa kaifa yurabbi,
wa huwa ma yatarabba indal murabbi. Bagaimana orang itu bisa mendidik? Dia sendiri tidak pernah terdidik oleh seorang murabbi. Karena almarhum tadi dalam biografinya dinyatakan sebagai murid daripada Kiai Khalil Bangkalan. Akhirnya beliau bisa mendidik. Kemampuan mendidiknya ini karena beliau timba itu ilmu dan cara mendidik dari seorang murabbi. Siapa itu al-arif billah? Siapa itu orang yang diberikan gelar al-arif billah? Salah satu keistimewaannya, seorang pujangga Islam mengatakan qulubul arifina laha uyunu tara ma la yarahu an-nadhiruna wa ajnihatun tatiru bighairi rishin ila malakuti rabbil alamin. Hati-hati kepada orang yang bergelar al-arif billah. Dia bisa tembus pandang memandang murid-muridnya, walaupun muridnya tidak ada di hadapannya. Itu al-arif billah. Qulubul arifina laha uyunu tara ma la yarahun nadhiruna. Dia bisa mandang dengan pandangan mata yang tidak bisa ditembus oleh mata-mata orang biasa. Laha ajnihatun tatiru bighairi rishin. Dia bisa paranin itu anak murid-muridnya sekalipun ada di Jakarta. Laha ajnihatun. Si al-arif billah itu punya sayap, namun sayapnya bighairi rishin, tanpa bulu. Kemudian itu al-arif tatiru bighairi rishin ila malakuti rabbil alamin, yang terbang kemana saja. Kita tahu itu kehidupan orang al-arif billah. Banyak cerita yang banyak kita dengar tentang kehidupan orang al-arif billah ini. Beliau sezaman, artinya mengalami zaman Kiai Khalil Bangkalan. Konon kabarnya Kiai Khalil Bangkalan pernah bertemu dengan pengarang kitab Maulid Simtud Durar, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, guru dari Al-Habib Ali Kuitang, Ali bin Muhammad, Ali bin Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi. Lihat itu hasil cetakan orang-orang yang hebat dan besar itu. Oleh karena itu kita dipesan untuk jangan mengambil sembarangan ilmu kepada sembarangan orang. La tajlisu inda kulli alimin. Jangan suka ambil sembarang ilmu kepada orang yang hanya dapat gelar alim. Illa alladhi yad'ukum min khamsin ila khamsin, kecuali yang bisa memindahkan kondisi kita dari satu kondisi kepada kondisi yang lain.
dari ragu menjadi yakin. Seorang waliullah, seorang al-arif billah, kesehariannya saja sudah bisa membuktikan yang bahwa dirinya adalah kekasih Allah. Kenapa pada diam aja nih sebenarnya? Kenapa diam? Paham apa enggak? Kalau nggak paham saya mau pulang aja udah. Contoh saja, karena saya tidak mengalami zaman almarhum Al-Arif Billah Kiai Haji Hasan, karena meninggal dunianya sudah lama. Saya mengalami zaman Habib Soleh Tanggul, zaman anaknya, Pak. Zaman anaknya Kiai Haji Saiful Rijal. Ini Habib Soleh Tanggul, sekadar contoh yang saya katakan tadi, seorang waliullah itu dia bisa pergi kemana saja. Saya maksudkan hati-hati sebagai murid dari almarhum Kiai Haji Hasan Genggong, jangan menyangka bahwa almarhum tidak bisa kontrol saudara. Contohnya di Tanggul itu, setelah stasiun Tanggul baru namanya Jember, ada seorang wali min awliyaillah namanya Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Sekadar untuk meyakinkan saudara, ini Habib Saleh yang nikahkan saya. Di tangan beliau saya nikah. Di saat beliau suka datang ke Kuitang, ada satu orang Habib namanya Abu Bakar. Kalau tidak salah dengar dipanggilnya Habib Abu Bakar Advokat. Kalau duduk di majelis taklim Kuitang, mau ada siapa kek, dasinya itu nggak pernah nggak dipakai, selalu pakai dasi, juga nggak pakai peci. Kepada murid-murid dari almarhum Al-Arif Billah Kiai Haji Hasan Genggong, jangan ngikuti ini model begini. Kalau duduk depan ulama dengan orang-orang soleh, sesuaikanlah penampilan kita, duduk kita, pakaian kita, dan adab kita. Tapi buat orang yang sekelas Habib Soleh, sekelas Habib Ali, itu no problem, nggak ada masalah. Ya biasa aja. Sekali waktu ada satu perempuan datang dari Amerika. Datang ke Kemayoran. Dulu lapangan terbang baru ada lapangan Kemayoran, belum ada Soekarno-Hatta, belum ada juga Halim.
Ini orang perempuan dari Amerika datang turun di Kemayoran. Pertama dia turun di Surabaya, baru di Kemayoran. Dia tanya, ke bahasa Inggris tentunya, petugas di Kemayoran, waktu mereka dengar ini perempuan nyebut-nyebut nama Habib Soleh Tanggul, mereka kasih tahu Habib Soleh Tanggul bukan di sini. Mengapa mereka petugas tahu nama Habib Soleh? Karena kalau datang ke Jakarta, Habib Soleh pasti turun di Kemayoran, di airport Kemayoran. Surabaya lagi. Itu kata petugas kepada ini perempuan. Lalu di sana bisa ditanya di mana rumah Habib Soleh. Balik lagi ke Jakarta, ke Surabaya. Lalu di sana dia jumpa dengan petugas yang langsung mengantar ke Tanggul. Sampai di depan Habib Soleh, dari jauh dia sudah jerit-jerit, Habib Soleh Tanggul, Habib Soleh Tanggul, Habib Soleh Tanggul. Semakin mendekat, semakin ramai ucapannya. Habib Abu Bakar advokat, ini Al-Jufri dia. Ditanya oleh Habib Soleh, ini ngomong apa itu perempuan? Si perempuan pun cerita, ya Habib, saya ini sudah waktunya nikah. Undangan sudah menyebar kemana-mana. Hari H sudah ditentukan. Hari untuk pernikahan sudah ditentukan. Tapi calon saya menghilang sudah sekian bulan. Tidak jelas di mana rimbanya. Begitu laporan. Apa kata Habib Soleh? Sekarang pulang. Calonmu sudah nunggu. Dari mana itu dapat tahu itu? Orang dari Jawa Timur tidak pernah ke Amerika, kok tahu? Kok bisa datang Habib Soleh ke Amerika menemui itu perempuan? Padahal Habib Solehnya ada di Tanggul, di Jawa Timur. Itu namanya Al-Arif Billah. Andai kata seorang yang bergelar Al-Arif Billah itu tidak pernah terdengar kelebihan-kelebihannya, karamah-karamahnya, jangan salah sangka. Kalau Al-Arif Billah Kiai Haji Hasan Genggong dipertontonkan, Allah demonstrasikan karamah-karamah diri beliau di depan murid-muridnya atau masyarakatnya, Kiai Haji Hasan Genggong tidak akan bisa ngajar. Karena apa? Sibuk melayani umat. Ada yang mau beranak, datang kepada kepada Kiai Haji Hasan minta air. Yang bininya kabur dari rumah, datang minta air. Yang usahanya jual beli mobil, macet, datang minta air, lapor, dan lain-lain. Kapan dia bakal bisa ngajar? Kapan beliau bisa ngajar? Nggak akan pernah bisa ngajar. Oleh karena itu Al-Imam Syafi'i radhiyallahu an, beliau tidak terlalu banyak kedengaran keramatnya ketimbang yang lain. Untuk itu jangan kurang sangka yang baik kepada guru kita.
Ada yang kerjanya menyembunyikan hal dirinya demi kemaslahatan umat itu sendiri. Ditambah memang Allah tidak menginginkan beliau dikenal sebagai seorang yang bergelar Al-Arif Billah, yang kemudian Allah Ta'ala memang tidak menginginkan untuk mendemonstrasikan keramatnya. Saya kasih contoh. Ada orang di Hadramaut, seorang kakek tua. Kalau dia datang, dia masuk di masjid, jadi gurawannya anak-anak muda. Sekali waktu imam rawatibnya tidak nongol, tidak datang. Menurut jamaah yang banyak itu, nggak ada lagi yang lebih pantas kecuali orang tua ini yang suka diajak bergurau. Karena memang ajaran dari Nabi, kabir, kabir, dahulukan yang tua. Begitu. Maka yang tua ini yang biasa dibuat gurauan para remaja saat itu mempersilahkan, tetapi dia tidak mau. Tidak mau dia. Paksa. Tidak ada lagi lebih tua. Persilakan. Begitu naik jadi imam, dia bilang, dia baca Fatihah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baris pertama kucek-kucek mata. Orang sini masih ngerti nggak sama kucek-kucek mata? Kosong-kosong mata. Baru alhamdulillah, nggak ada ini imam. Udah pernah lihat belum imam sholat Jumat ngilang dari mimbar? Udah pernah lihat belum? Jangan katakan yang tidak ada itu berarti tidak ada. Jangan katakan yang kita tidak lihat itu dia tidak ada. Bang Danya udah pernah lihat malaikat belum? Segini banyak belum pernah lihat malaikat? Sama sama saya kan. Itu kelihatannya tidak ada. Ar-Rahmanir-Rahim. Baris pertama, kedua, ketiga melotot semua. Gimana ini ada suara nggak ada rupa? Ya, sabarlah yang ada di sop pertama, kedua, ketiga. Sampai bacaan surah dibaca tetap juga tidak kedengaran, tidak kelihatan. Begitu berada di penghujung surah, katakanlah walam yakul lahu, nongol itu orang. Bangun lagi, rokok, bangun lagi, i'tidal, sujud, duduk Rabbighfirli, sujud lagi, bangun lagi. Ada itu. Kalau giliran rukuk, i'tidal, sujud, julus baina sajdatain ada, bangun, ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hilang lagi.
Katakanlah surah berikutnya, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi minal jinnati wan nas. Ada lagi. Selesai sholat, yang ada di saf pertama, dua, ketiga, tidak kasih kesempatan dia banyak bicara, tidak baca wirid, langsung tangkap. Habib dari mana? Dia nggak ngaku. Saya ada. Tadi Habib hanya kedengaran suaranya saja. Yang pasti aja Habib dari mana? Enggak mau ngaku dia. Itu namanya Al-Ariful Kamil. Itu wali yang sempurna, itu dia. Enggak pamer, enggak ngasih tahu orang lain. Walaupun orang lain sudah tahu, dia mengelak. Tidak menutup kemungkinan almarhum Al-Arif Billah Yai Haji Hasan Genggong juga sekedudukan dengan orang yang tidak mau mengakui bahwa dia adalah Al-Arif Billah. Saya tahu saudara belum makan malam. Udah pada makan malam belum? Malu-malu kok begitu sih jawabnya. Saya bahagia hari ini, begitu semangat kita dengar dari Kiai Haji Iskandar mengajak kita untuk berjuang, mengingatkan kepada saya kepada satu kejadian di zaman junjungan kita Nabi besar Muhammad. Nabi pernah katakan begini, man ya'tini bi khabaril gaum, siapa di antara kalian yang bisa membawakan berita kepadaku tentang musuh-musuh Islam itu, lagi sedang mau apa mereka? Apa yang telah mereka persiapkan untuk memenangkan pilkada yang sebentar lagi? Kira-kira begitu. Tidak ada yang jawab. Sahabat Nabi tidak ada yang jawab. Tiba-tiba Sayyidina Abdullah ibn Zubair angkat tangan. Ana ya Rasulullah, saya yang akan membawakan kepadamu berita tentang apa saja yang mereka siapkan untuk memenangkan Jakarta, bukan untuk kemenangan umat Islam. Saya yang akan kasih tahu. Kira-kira begitu. Ini paham apa enggak nih saya bicara nih? Sudah. Nabi balik lagi bertanya, man ya'tini bi khabaril gaum, siapa di antara kalian hai sahabat-sahabatku yang bisa membawakan berita kepada aku tentang apa saja persiapan yang mereka telah lakukan untuk mendapatkan kemenangan dalam pilkada yang akan datang. Saya ulang lagi, bukan untuk kemenangan umat Islam. Tidak ada yang jawab. Lagi-lagi Sayyidina Abdullah ibn Zubair, dia bilang, saya ya Rasulullah,
Sampai 3 kali Abdullah ibn Zubair terus yang menjawab. Akhirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna likulli hawari, inna likulli anbiya, inna likulli nabiyyin hawariya, wa hawari ummati Abdullah ibn Zubair. Nabi bilang, semua para nabi memiliki Kopassus. Pada tadi ada menyebut cakra. Yang usianya masih di bawah saya, tidak pernah jumpa dengan cakra birawa. Saya yang mengalami cakra birawa. Nabi katakan, inna likulli nabiyyin hawariya wa hawari ummati Az-Zubair bin Al-Awwam. Semua nabi punya cakra birawa, punya pasukan inti, punya RPK, punya Kopassus, punya intel yang tangguh, yang militan. Tapi hawari ummati Az-Zubair bin Al-Awwam, Kopassus umatku adalah Az-Zubair bin Al-Awwam. Hari ini kita menyaksikan pelantikan. Saya berharap yang dilantik itu benar-benar hawari daripada almarhum Al-Ardillah Kiai Haji Hasan Genggong, sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama Jakarta bisa menikmati adanya hawari-hawari dari almarhum Kiai Hasan Genggong. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.